Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita panjang umur. Semoga kita tidak kufur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Hakim tertinggi, Jaksa termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yang telah diutus oleh Allah ke bumi sebagai rahmatan lil alamin, yang telah mengibarkan panji-panji kebenaran dan memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Perkenalkan, nama saya Dina Agustiana. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Cipatujah dan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato dengan tema Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa 14 abad yang lalu terjadi sejarah yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, kita wajib juga untuk percaya terhadap peristiwa ini. Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menuju ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perjalanan ini adalah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju ke langit ketujuh dalam waktu yang amat singkat. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia, bahkan oleh makhluk lain seperti jin dan yang lainnya. Semua kejadian ini terjadi hanya dalam waktu semalam. Ini adalah salah satu mukjizat paling menakjubkan yang pernah diterima Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah wajib, yakni sholat 5 waktu. Sholat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah wajib ini akan dihisab pertama kali pada hari pembalasan nanti. Sholat 5 waktu merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam setiap harinya. Bahkan perintah ini langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, dari berbagai konteks,
Ibadah salat 5 waktu merupakan hal yang sangat menakjubkan. Dari segi kesehatan, salat 5 waktu merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Dan dari segi spiritual, melakukan salat 5 waktu akan menjadikan jiwa kita tenang dan merasa terus berada dalam lindungan. Ibadah salat merupakan salah satu rukun Islam setelah syahadat. Didirikan dari 5 sendi atau tiang. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia juga mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan agama Islam. Na'udzubillahi min. Dalam menjalankan ibadah salat, setidaknya terdapat 4 golongan manusia yang berbeda. Di antaranya adalah golongan pertama, merupakan golongan manusia yang tidak menjalankan sholat dan ingkar terhadap hukum sholat wajib. Bahkan para ulama sepakat mengkategorikan mereka sebagai kafir. Golongan ini sangat berbahaya di muka bumi ini, karena meninggalkan sholat tanpa halangan apapun. Golongan kedua merupakan golongan manusia yang tidak mengerjakan sholat, namun mereka mengetahui bahwa itu wajib dan harus dilakukan. Mereka berdalih malas atau sibuk dalam pekerjaan. Para ulama mengkategorikan mereka sebagai golongan fasik, yaitu yang menyimpang dari ajaran Allah. Golongan ketiga merupakan golongan manusia yang mengerjakan sholat, namun dalam mengerjakannya tidak benar dan asal-asalan. Mereka tidak mengerti esensi dari sholat bagi umat Islam, bahkan hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Golongan terakhir merupakan golongan manusia yang mengerjakan sholat dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang saya mau bertanya, dari keempat golongan tersebut, para hadirin termasuk ke dalam golongan yang mana nih? Sebenarnya, ini adalah suatu hal yang tidak perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena sudah seharusnya kita sebagai umat Islam yang beriman termasuk ke dalam golongan terakhir dan tidak termasuk ke dalam golongan pertama, kedua, maupun ketiga. Hadirin sekalian, mari kita menjalankan sholat menjadi sebuah kebutuhan sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam, agar kita terhindar dari siksa yang nyata dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya robbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.